Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok kelas A akan menjelaskan masalah reproduksi pada peternakan rakyat di daerah Lamongan yang telah kami jelaskan minggu kemarin. Terdapat beberapa masalah dan kami sudah menemukan solusi yang bisa dilakukan. Solusi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Singgi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama ada mortalitas cempe yang tinggi. Mortalitas cempe yang tinggi ini biasanya diakibatkan karena anak yang kembar atau lebih. Biasanya dikarenakan induk yang tidak menghasilkan susu yang mencukupi untuk cempe tersebut. Jadi cempenya kekurangan nutrisi seperti itu. Terus untuk mencegahnya, yang pertama itu manajemen nutrisi yang baik untuk induk. Hal ini bertujuan agar induk dapat disuplai dengan makanan dan yang bernutrisi baik untuk melahirkan maupun menghasilkan susu. Yang kedua, pemantauan dan perawatan selama kelahiran. Selama proses kelahiran sampai kita harus dilihat prosesnya agar kita mengetahui kondisi sampai kita dalam keadaan sehat atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada manajemen pasca kelahiran. Manajemen ini berkaitan dengan melihat kondisi cempe yang sudah lahir dan memberikan nutrisi yang cukup pada cempe. Yang keempat ada pemberian ASI tambahan. Apabila induk tidak menghasilkan susu yang cukup, maka kita dapat memberikan ASI tambahan agar sebagai pengganti. Lalu yang kelima ada manajemen kesehatan. Kita dapat memberikan vaksinasi kepada induk maupun cempe agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit yang menular. Baik, selanjutnya adalah umur perkawinan. Akan dijelaskan oleh Mas Gani. Kepadanya silahkan. Ya, untuk permasalahan kedua ada perkawinan induk. Nah, umur induk itu digunakan sebagai kriteria seleksi karena produktivitas induk meningkat seiring bertambahnya umur. Nah, menurut si Tepu et al, kambing mencapai dewasa kelamin pada umur 6-8 bulan dan kambing mencapai dewasa tubuh pada umur 10-12 bulan. Sehingga apabila ternak betina dikawinkan pada saat dewasa kelamin namun belum dewasa tubuh, tidak dianjurkan karena akan menyebabkan kerugian pada peternak. Nah, solusi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, proses perkawinan dilaksanakan ketika betina atau induk sudah dewasa kelamin maupun dewasa tubuh. Yang kedua, pemberian pakan yang cukup dan berkualitas pada induk yang belum dewasa tubuh karena pada pakan untuk induk yang masih muda lebih diperlukan selain untuk kebutuhan hidupnya, nutrisi juga untuk kebutuhan fetus yang ada di dalam kandungannya. Nah, kemudian ternak betina yang dikawinkan pada umur terlalu muda banyak menghasilkan cempe tunggal karena organ reproduksinya belum cukup dewasa sehingga mempengaruhi litter size. Menurut Hamdani, litter size ditentukan oleh 3 faktor, yaitu jumlah sel telur yang dihasilkan pada saat estrus dan ovulasi, fertilisasi, keadaan induk selama bunting, dan kematian embrio. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh umur induk, bobot badan induk, kambing pemacek, suhu, lingkungan, dan genetik tetua. Litter size yang tinggi pada umumnya diikuti dengan tingginya tingkat kematian anak yang baru lahir dan juga dengan penurunan bobot lahir anak. Selanjutnya ada inbreeding yang akan dijelaskan oleh Mas Safik. Padanya persilahkan. Baik, selanjutnya ini inbreeding. Ada solusi untuk mengatasi inbreeding. Ada 3. Yang pertama, menyediakan kandang yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kambing yang memiliki hubungan terdekat. Kemudian yang kedua ada menggunakan aplikasi recording. Jadi recording ini bertujuan untuk mencatat informasi tentang ternak seperti identitas, produksi, kesehatan, dan reproduksi. Kemudian yang ketiga menggunakan teknologi reproduksi seperti IB atau inseminasi buatan. Teknik IB selain untuk menghindari perkawinan setara juga dapat meningkatkan mutu genetik dengan memperkenalkan genetik unggul melalui semen. Jadi menggunakan teknik IB ini kita tidak perlu memelihara pejantan untuk pejantan di kandang gitu. Next. Permasalahan selanjutnya ada rasio dan jantan dan betina yang akan dijelaskan oleh Mas Dani Indrawan. Oke, untuk itu ada rasio jantan dan betina. Nah, jadi jantan dan betina ini yang baik itu untuk perkawinan alami itu adalah 1:10. Itu menurut Stama 2004. Nah, jadi sehingga perlu adanya penambahan kambing betina untuk meningkatkan produksi yang dihasilkan serta meningkatkan dari efisiensi reproduksi kambing tersebut.
Oke, yang terakhir dalam teknologi bagaimana reproduksi bisa mengatasi inbreeding yang akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi reproduksi bisa mengatasi untuk inbreeding atau kawin satu darah. Yang pertama itu dengan menggunakan teknologi IB itu dapat mempermudah peternak mendapatkan breed tanpa harus memelihara penjantan, cukup menghubungi inseminator apabila sapi betina birahi. Selain itu, menggunakan teknologi IB dapat mencegah terjadinya inbreeding karena menggunakan semen yang dibantu dengan inseminator. Lalu juga ada recording. Recording yaitu adalah catatan tentang segala sesuatu mengenai ternak meliputi identitas ternak, produksi ternak, kesehatan dan reproduksi. Lalu yang kedua itu ada transfer embrio. Transfer embrio adalah salah satu teknologi untuk mengatasi inbreeding. Transfer embrio adalah teknologi yang memungkinkan peternak untuk mendapatkan embrio dari ternak betina donor yang berkualitas ke dalam rahim ternak betina. Embrio ini dihasilkan dari proses fertilisasi in vitro atau FIP di laboratorium. Transfer embrio memiliki beberapa keuntungan untuk mengatasi inbreeding pada ternak, yaitu memungkinkan peternak untuk menghasilkan keturunan dari ternak betina donor yang berkualitas meskipun ternak betina donor tersebut sudah tidak subur. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan marguer. Genetik pemanfaatan marguer adalah teknologi yang memungkinkan peternak untuk mengetahui tingkat kekerabatan antar ternak. Teknologi ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis DNA ternak. Pemanfaatan marguer genetik memiliki beberapa keuntungan untuk mengatasi inbreeding pada ternak, yaitu membantu peternak untuk memilih ternak jantan dan betina yang berasal dari garis keturunan yang berbeda untuk dijadikan sebagai induk. Yang kedua ada membantu peternak untuk melacak asal-usul ternak, dan yang terakhir membantu peternak untuk meningkatkan kualitas mutu genetik ternak. Baik, sekian dari kami. Kesimpulannya dari keseluruhan solusi yang bisa kami lakukan adalah manajemen dari perlakuannya seperti manajemen nutrisi, bagaimana induk dikawinkan, hingga memisahkan tiap induk agar tidak terjadi inbreeding. Dan ada juga teknologi-teknologi yang bisa dilakukan seperti IB dan lain sebagainya. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pernyataan atau pertanyaan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.